Perkenalkan, nama saya Chandra Panji Pratama. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan menemani Mela selama debat berlangsung. Baik, akan kami perkenalkan dari tim A pembicara 1, Latifah Kamal, pembicara 2, Caroline Febrianti, pembicara 3, Bagus Sikap Siduraya, dan pembicara 4, Sultan Haidar Yahya. Dan ada juga dari tim B, pembicara 1, Sekar Arumandani, pembicara 2, Nadia Agista Violeta, pembicara 3, Wahyu Judi Setiawan, dan pembicara 4, Soleh. Kami juga mendatangkan beberapa tim ahli, yaitu ada Valen Julaita Aliandani sebagai guru besar, dan ada Rahma Karisma sebagai jurnalistik, lalu ada Aliza Alfidran sebagai ahli psikologi, dan Luis Anggiana sebagai pakar IT, serta Kevin Kurniawan sebagai Kemendikbud. Sebelum debat dimulai, kami akan membacakan tata tertib debat. Yang pertama, peserta debat tidak boleh menyinggung sara. Yang kedua, peserta debat tidak boleh mengandung rasis. Yang ketiga, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, peserta debat tidak menggunakan bahasa daerah. Pada siang hari ini, kami akan membacakan mosinya, yaitu sistem zonasi mempengaruhi prestasi sekolah. Baik, debat akan segera dimulai. Kepada tim A pembicara 1 untuk memaparkan materinya. Menurut pendapat kami, dari mosi tersebut, zonasi memang sangat mempengaruhi prestasi sekolah karena syarat pada pendaftaran masuk sekolah yang menjadi prioritas yaitu siswa yang berdomisili di wilayah sekolah tersebut atau tempat tinggalnya berjarak dekat dengan sekolah. Maka dari itu, siswa yang prestasi sekolahnya bagus tapi jarak tempat tinggalnya jauh dari sekolah yang diinginkannya, ia harus rela sekolah di tempat yang lebih dekat dengan jalur zonasi prestasi dan jalur prestasi, dan di mana sebagian besar calon peserta didik yang diterima adalah dari zonasi murni dan sisanya dari jalur zonasi prestasi maupun jalur prestasi. Namun, dari sistem ini juga membawa keuntungan untuk masyarakat. Contoh kecilnya yaitu membantu para orang tua untuk menghemat ongkos pulang pergi sekolah kepada anaknya. Tim B pembicara 1, silakan untuk selanjutnya untuk tim A pembicara 2 untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan reformasi sekolah secara menyeluruh, juga pemerataan kualitas pendidikan. Zonasi adalah strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Namun, dalam persoalan ini, zonasi mempengaruhi karena anak adalah penerus dari generasi bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada tim ahli untuk menanggapi argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kedua tim. Saya akan berkomentar pembicara 2 tim kontra. Dia menjelaskan bahwa tidak bisa diterima di sekolah negeri yang mereka inginkan akan berdampak buruk bagi mental siswa karena akan merasa kecewa. Sebenarnya, mental anak ini dapat diluruskan kembali dengan penyatuan diri anak dengan lingkungan sekolahnya. Anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga dia akan merasa nyaman pada lingkungan sekolahnya meskipun dari awal tidak ingin sekolah di situ. Terima kasih. saya akan menanggapi dari pembicara tim B, pembicara 1 tim B. Mengapa ada kerugian yang ditimbulkan dari sistem zonasi? Apa alasannya? Baik, terima kasih kepada audiens. Dipersilakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katriana dari Fakultas Pendidikan dari Universitas Indonesia. Saya akan bertanya kepada tim B. Bagaimana jika ada anak yang berada di desa terpencil dan rumahnya jauh dari sekolah manapun dan namanya tidak terdaftar dalam zonasi tersebut? Dan bagaimana jika hal tersebut membuat anak itu memilih terpaksa tidak sekolah? Sekian dari saya.
kedua tim yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada tim ahli untuk menanggapi argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kedua tim. Meski UN banyak dikeluhkan oleh orang-orang lain yang memberatkan siswa, namun masih jauh lebih banyak orang tua yang dengan penuh perhatian mendorong dan membantu anaknya belajar dengan tekun agar bisa menghadapi UN. UN juga tidak hanya melatih siswa untuk berpikir menjawab soal, tetapi juga untuk melatih kejujuran siswa dalam menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk tim A pembicara 1 untuk menanggapinya. Tim A pembicara 2 untuk menanggapinya. Tim A pembicara 2 untuk menanggapinya. Penghapusan UN itu menurut kami, jika tidak ada UN, semangat belajar akan turun, itu pasti. Itu menjadikan kita suatu generasi yang malas dan tidak mau belajar, tidak ada usaha dan kerja keras, bahkan mungkin ada yang bersikap bodo amat karena tidak adanya motivasi atau suatu target untuk mencapai selama belajar 3 tahun tersebut. Jika penghapusan UN itu terjadi, akan membuat tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena tidak adanya standar penentu kelulusan, sehingga mungkin siswa-siswi akan diluluskan semuanya, dan itu akan berdampak lebih buruk kepada siswa-siswi yang mungkin memiliki kemampuan yang rendah di bidang akademik, karena mereka akan mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan atau mencari kuliah ke berbagai daerah, dan itu mungkin menjadi penyebab dari pengangguran di Indonesia. Maka siswa yang akan masuk ke sekolah lanjutan akan ditentukan dengan nilai apa kalau jika tidak ada UN itu. Contohnya seperti siswa SMP yang akan masuk ke SMA, mereka menggunakan nilai apa untuk masuk ke SMA? Tidak mungkin mereka menggunakan prestasi-prestasi yang mereka raih seperti piagam. Kasihan anak yang mungkin tidak memiliki prestasi di bidang non-akademik maupun akademik, tetapi mereka mempunyai kemampuan yang tinggi. Mereka juga berhak untuk memilih sekolah yang mereka inginkan. Jadi menurut kami UN sangat perlu dan sangat harus dipertahankan. Terima kasih. Moderator atas kesempatan berbicaranya. Menurut kami, UN memang dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Akan tetapi, jika UN dihapus, maka akan ditakutkan para siswa nanti akan lembek dalam belajar. UN sebenarnya mendorong anak-anak untuk belajar dan bekerja keras. UN masih dipakai sebagai ukuran kompetensi belajar siswa. Meski UN banyak dikeluhkan oleh orang-orang karena memberatkan dan membantu anaknya belajar dengan tekun agar bisa menghadapi UN tidak hanya melatih siswa untuk berpikir menjawab soal, tapi juga untuk melatih kejujuran siswa dalam menjawab soal-soal. Sekian, terima kasih. Harusnya pemerintah tidak usah menghapus UN, tapi melakukan evaluasi pelaksanaan UN supaya lebih baik. Nanti menteri ganti presiden, ganti lagi kebijakannya. Kalau banyak begitu, terus yang menjadi korban adalah pada siswa tersebut karena pemerintah tidak ada profesiensi. Sekian. Tim A pembicara 4. Terima kasih pertama. Yang kami usulkan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas literasi, karena siswa yang tidak hanya mampu menjawab soal, tapi juga mampu berpikir kritis. Revolusi mental dan karakter sekaligus dan konsepsi revolusi mental.
siswa mampu meningkatkan kualitas mentalnya untuk bersaing dengan siswa lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada tim ahli untuk menanggapi argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kedua tim. Kevin Kurniawan sebagai Kemendikbud dipersilakan. Selamat siang. Saya ingin menanggapi tim B, Wahyu Judi Setiawan. Tadi Anda mengatakan bahwa penghapusan UN akan menjadi siswa menjadi lembek. Sebenarnya banyak juga dari mereka yang tidak ingin menghapuskan UN, tapi banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh ujian nasional. Salah satunya stres. Siswa menjadi tertekan oleh adanya UN. Keempat hal yang akan diatur yaitu dalam kebijakan baru yang ini terkait penilaian ujian sekolah berbasis nasional, cara komprehensif, perubahan sistem UN, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel. Sementara pelaksanaan UN akan berakhir tahun depan. Sebagai gantinya, tahun 2021 akan dilaksanakan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi sebagai guru besar, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan dipersilakan jika ada yang bertanya. Tanya kepada tim A pembicara 1, silakan untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator dan Mbak Naya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naya. Untuk penghapusan UN memang hanya untuk SMA. Kalau penghapusan UN untuk SD dan SMP tidak perlu karena UN melatih siswa untuk mendapatkan nilai dan meningkatkan akademis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim yang telah menjawab. Dipersilakan kembali kepada audiens jika ingin ditanyakan. Pertanyaan terakhir kepada audiens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolani Sabanabila, saya dari Fakultas Negeri Malang. Ingin bertanya kepada ahli psikolog. Tadi mengatakan semua anak harus lulus, tidak boleh ada yang tidak lulus. Jika ada anak yang kurang dan tidak memenuhi kriteria kelulusan, bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diulang pertanyaannya lagi. Tadi aku mengatakan semua anak harus lulus, tidak boleh ada yang tidak lulus. Jika ada anak yang kurang dan tidak memenuhi kriteria kelulusan, bagaimana solusi yang bisa diambil? Dan terima kasih pada Mbak Lailiza atas pertanyaannya. Dari soal tersebut, dari pertanyaan tersebut harus semua anak harus lulus tidak ada istilah tidak lulus. Akan diadakan melakukan remedial pada anak yang nilainya kurang. Terima kasih. Saya Naura Radiftinan dari Universitas Kemalang, Fakultas Hukum. Ingin bertanya kepada pembicara 2 tim B. Bukankah dengan adanya UN pun sekolah akan tetap meluluskan semua siswa, baik itu yang kurang pandai ataupun yang pandai akan tetap diluluskan oleh sekolah. Lalu bagaimana dengan kualitas di sekolah tersebut? Terima kasih. Jika UN dihapuskan, maka semuanya siswa akan lulus.
maupun tidak, sekolah akan tetap meluluskan semua siswa. Lalu bagaimana dengan standar kualitas tersebut? Nah, itu salah satu kerugian yang ditimbulkan dari penghapusan UN. Jika semua siswa diluluskan dan mungkin siswa yang masih kurang nilainya di bawah standar akan direvisi kembali dan seterusnya masih tidak bisa meningkat nilainya, itu berpengaruh buruk bagi anak tersebut, karena jika siswa tersebut diluluskan akan menghambat atau akan merugikan diri anak itu sendiri, karena dalam mencari pekerjaan atau mencari kuliah dengan jalur tes itu akan sangat kecil kemungkinan untuk anak tersebut diterima. Maka dari itu tidak lulus dan lulusnya UNBK, kelulusan itu akan ditentukan dari nilai UNBK. Jika siswa tersebut masih tidak lulus dan terpaksa siswa tersebut harus mengulanginya dari semester awal, karena itu sebuah pembelajaran, atau mungkin pemerintah akan memunculkan inovasi baru. Jika seorang anak tersebut tidak lulus UN, maka pemerintah harus menyediakan sarana untuk pembelajaran kembali siswa tersebut, meskipun tidak mengulang dari semester awal. Terima kasih. Terima kasih kepada tim B yang telah menjawab. Baik, puji syukur kepada Allah kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada peserta debat atas kerjasamanya dan kedatangannya. Baiklah, debat hari ini telah selesai dan kami tutup. Cukup sekian akhir perbincangan kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would walk 1,000 miles to see